Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani dengan NIM 12120300034. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung, dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci yang sekarang adalah Israel, Palestina, sebagian Lebanon, dan Yordania dari tangan umat Islam. Secara umum, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib, yaitu faktor agama, faktor politik, dan faktor ekonomi. Yang pertama yaitu faktor agama. Baitul Maqdis sebagai tempat suci orang Kristen jatuh ke genggaman Islam, yaitu Bani Saljuk. Saat itu Bani Saljuk dapat memperluas kekuasaannya ke daerah Bizantium dengan merebut Armenia dan Asia Kecil. Hal itu terjadi pada masa Alp Arslan dan Malik Shah, yaitu pada tahun 1063 sampai dengan 1092 Masehi. Lalu pada tahun 471 Hijriah, dinasti Saljuk dapat merebut Baitul Maqdis dari genggaman dinasti Fatimiyah. Dalam hal ini, orang Kristen tidak dapat lagi bebas berziarah ke tempat suci mereka, karena penguasa Bani Saljuk menetapkan berbagai aturan kepada peziarah. Bagi orang Kristen Eropa, hal tersebut sangat menyulitkan, sehingga perlu mengkampanyekan pembebasan Baitul Maqdis dari genggaman Bani Saljuk. Bagi orang-orang Kristen Eropa, berziarah ke Baitul Maqdis dapat menghapuskan dosa dan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Karena keyakinan ini, upaya yang dilakukan oleh Paus Urbanus II untuk mengorbankan Perang Suci bukan saja dapat menyemangati golongan atas Eropa, tetapi juga membakar semangat rakyat bawah untuk bangkit dalam Perang Suci tersebut. Yang kedua yaitu faktor politik. Peningkatan status sosial dapat dijadikan sebagai salah satu motif yang mendorong sebagian orang Eropa untuk berperang. Budak-budak yang bekerja di kebun-kebun mendapat peluang untuk memperoleh kemerdekaan melalui perang ini. Siapa yang ikut perang, maka mereka akan dimerdekakan. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, juga jatuhnya Armenia dan Asia Kecil ke genggaman Bani Saljuk, yang mana hal itu membuat geram orang Kristen Eropa. Kaisar Alexius Komnenus meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk memulihkan kekuasaannya di daerah yang diduduki Bani Saljuk dengan cara menyatukan seluruh pasukan dari Raja Barat untuk melakukan perperangan yang kemudian mereka sebut dengan Perang Suci. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Para pedagang kota Venesia, Genoa, dan Pisa berambisi merebut sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur Laut Tengah guna untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Oleh karena itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang dengan maksud apabila pihak sekutu memperoleh kemenangan, maka kawasan itu dijadikan sebagai pusat perdagangan. Pasalnya, melalui jalur strategi tersebut, jalur Eropa dengan sendirinya akan bersambung dengan rute-rute perdagangan timur. Selanjutnya yaitu peristiwa terjadinya Perang Salib. Perang Salib terbagi atas berbagai tahapan tersendiri. Awal perang ditandai dengan pidato Paus Urbanus II di bagian tenggara Prancis tentang hasutan negara dan bangsa Eropa untuk merebut kota suci Palestina. Pidato ini berhasil menghimpun sejumlah pendukung perang. Philip Kahite menyebut pidato ini sebagai probably the most effective speech in history, atau pidato paling berpengaruh dalam sejarah. Perang Salib berlangsung selama 2 abad, yakni mulai tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Tahapan pertama yaitu tahapan penaklukan. Gelombang pertama pasukan salib terdiri dari atas orang-orang Kristen yang spontan menyambut seruan Paus. Berjumlah 150.000, mereka merupakan golongan rakyat jelata yang sudah terbiasa merampok, menjarah, membunuh, dan membantai penduduk yang tidak berdosa. Juga bentrok dengan penduduk Hungaria dan Bizantium. Namun gerakan sporadis ini dapat dikalahkan oleh pasukan Bani Saljuk. Ekspedisi militer orang Kristen yang sebenarnya adalah yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon, dan setelah 2 tahun perjalanan perjuangan akhirnya pada tanggal 7 Juni 1099 kota Yerusalem berhasil diduduki oleh pasukan salib.
Penaklukan kota Yerusalem oleh tentara salib sangat menarik perhatian para sejarawan karena perilaku orang-orang Kristen dengan kebengisan dan kekejamannya dibandingkan dengan pasukan Islam yang kala itu menaklukkan kota yang sama. Ketika sampai di kota suci, diberitakan bahwa kuda orang Kristen berenang sampai sebatas lututnya. Tumpukan tangan dan kaki manusia berserakan di sepanjang alun-alun kota suci. Menurut Ibnu Athir, terdapat 70.000 dari kaum muslimin yang gugur. Memasuki tahapan kedua, yaitu reaksi umat Islam saat wilayah Islam jatuh ke tangan tentara salib, membangkitkan kekuatan guna merebut kembali wilayah tersebut. Dalam upaya merebut kembali Baitul Maqdis atau Yerusalem, muncullah tokoh yang bernama Imaduddin Zangki dari dinasti Zangkiyah. Ia memerintah dari tahun 1127 sampai dengan 1146 Masehi dan berhasil menguasai Aleppo, Haran, dan Mosul, terutama Edessa. Dari perjuangan ini menandai dimulainya perlawanan umat Islam dalam merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1144 Masehi. Tahun 1147 Masehi terjadi perperangan antara tentara salib dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Nuruddin Zangki, yaitu putra dari Imaduddin Zangki di Damaskus. Perperangan ini dimenangkan oleh tentara Islam sekaligus menyelamatkan Damaskus dari genggaman tentara salib. Pada tahapan ini pula, muncul sosok pahlawan Islam yang masyhur yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Ia berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dari genggaman tentara salib pada 2 Oktober 1189 Masehi. Ketika tersebar kabar jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Islam, hal ini menggemparkan Eropa sekaligus membangkitkan kembali semangat kaum Kristen untuk melakukan ekspedisi militer yang lebih kuat. Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja Eropa yang terkemuka yaitu Raja Frederick Barbarossa dari Jerman, Raja Richard the Lionheart dari Inggris, dan Raja Philip Auguste dari Prancis. Akan tetapi pemberangkatan pasukan tidak dilakukan bersama-sama. Rombongan Raja Frederick melalui jalur darat, namun ia tewas saat menyeberangi sungai di Armenia dan tentaranya terpisah. Sebagian ada yang kembali ke Eropa dan sebagian meneruskan perjalanan. Raja Richard menempuh jalur laut dan Raja Philip langsung ke Aceh. Meskipun tentara salib berhasil menduduki Aceh, hal itu tidak membuat posisi mereka stabil karena mereka tidak merasa tentram. Lemahnya keadaan mereka dapat mendorong terjadinya gencatan senjata antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard pada tanggal 2 November 1192 Masehi. Akhirnya, kesepakatan lahir dalam pertempuran ini, yaitu daerah pedalaman menjadi milik kaum muslimin dan peziarah Kristen dijamin keamanannya. Daerah pantai menjadi milik orang Latin. Masuki tahapan yang ketiga, yaitu tahapan kehancuran atau disebut tahapan perang saudara kecil-kecilan. Perebutan itu bukan tanpa alasan, karena seiring terjadinya perselisihan di antara tentara salib dan berakhir tahun 1291 Masehi. Pada tahapan ketiga ini, aksi tentara salib lebih didorong oleh ambisi-ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan hal-hal yang bersifat material, dan tujuan pembebasan kota suci Yerusalem seolah-olah terlupakan. Hal ini terlihat ketika tentara salib yang dipersiapkan untuk menyerang Mesir pada tahun 1203 Masehi tiba-tiba membelok ke Konstantinopel untuk merebut kekuasaan lalu mendudukinya. Juga Baldwin ditunjuk sebagai raja sehingga menjadikannya raja Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Kekalahan yang dialami oleh tentara salib disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena terjadinya perselisihan internal yang pada umumnya disebabkan oleh perebutan kekuasaan di berbagai daerah yang diduduki, pun antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya tidak terwujud kerjasama yang baik, dan krisis kepemimpinan terjadi di daerah-daerah kekuasaan tentara salib. Sementara di pihak lain, umat Islam berhasil mengurangi pertikaian internal mereka, lalu menjalin persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tentara salib. Selanjutnya yaitu berakhirnya Perang Salib. Pada periode ini telah terukir dalam sejarah munculnya pahlawan wanita yang terkenal gagah dan berani, yaitu Shajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis IX dari Prancis dan sekaligus menangkap raja tersebut. Pahlawan wanita ini pun telah mampu menunjukkan sikap kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya. Setelah Mesir dikuasai dinasti Mamalik, pimpinan perang dipegang oleh Baybars yang berhasil merebut kembali seluruh benteng yang dikuasai oleh tentara salib. Pada tahun 1286, kota Yafa dapat ditaklukkan.
Pada tahun 1289, Masehi menaklukkan kota Tripoli atau Libanon dan kota Akka dikuasai pada tahun 1291. Sejak saat itu, tentara salib habis di seluruh benua timur. Itulah penjelasan dari saya tentang Perang Salib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.